Halo bapak-bapak dan calon bapak-bapak, kita balik lagi di Open Transport Tycoon Deluxe part 3 tutorial. Tutorial, kemana tutorial? Tutorial part 2 kita ngebahas infrastruktur sama transport ya Pak ya kemarin ya. Nah, kali ini kita akan membahas apa coba, saya lihat contekan. Kita akan bahas profit. Jadi game ini mengutamakan ya profit. Ya kita semua game kayaknya city builder ya yang dicari profit ya. Cuman gimana cara pola permainannya biar kita mendapatkan profit di game ini, Pak. Jadi ini sambil saya liatin ya. Salah satu contoh bentuk city apa ya? Multiplayer city builder nih. Ini salah satu contohnya, kita harus dapetin profit. Jadi profit itu tuh ada 4 variabel, Pak. Jadi ada jumlah kargo yang kita bawa, jumlah kargo tuh apa, kayak gini misalnya nih. Ini jumlah kargo yang kita bawa nih, kayak gini ada berapa kargo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 kargo. Jelas 12 kargo bakal lebih profit dibandingkan kita cobaan 5 kargo aja. Itu variabel pertama. Jadi, variabel pertama ini, apa namanya, tiap kargo memiliki kapasitas yang beda-beda ya, tergantung ininya juga sih, tergantung, apa namanya, bahan mentah yang kita bawa. Kayak contoh misalnya, apa ya, ini kita lihat ya, ini kita lihat kapasitas buat ngangkut, apa namanya, kok lupa saya namanya ya, livestock. Nah, kita lihat ya, kapasitas buat ngangkut livestock itu ada kita nyalain dulu. Buat livestock tuh, kok nggak bisa new? Ya, kita nggak bisa new vehicle lagi di sini, Pak, gara-gara kita nge-save dari ini nih, nge-save apa namanya, dari permainan multiplayer saya. Jadi pokoknya intinya, apa namanya, tiap kargo memiliki kapasitas yang beda-beda, Pak. Daripada penasaran ya, kita coba aja bentar nih. A few inches later. Nih, kita lihat ya, misalnya kayak tadi livestock. Livestock di sini nanti kelihatan nih, kapasitasnya 25 head of livestock tuh, 25 kambing. Livestock contohnya. Kalau misalnya oil, 30.000 liters of oil per satu apa ya, satu gerbong lah kasarnya. Cuman intinya gini nih Pak, jumlah kargo banyak, makan waktu untuk loading bakal lebih lama dibandingkan dengan jumlah kargo yang lebih sedikit. Jadi Bapak terserah mementingkan volume yang banyak cuman lebih lama atau lebih 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 ngincer yang kuantitas delivery-nya lebih cepat. Kalau lebih cepat otomatis kargo yang kita pakai lebih sedikit, Pak, biar pengantarannya lebih cepat. Nah, kita balik lagi, itu variabel pertama udah jumlah kargo. Terus ada harga si ini, Pak, ada harga per apa ya, per bahan mentahnya tuh beda-beda. Jadi Bapak kalau bawa coal ke stasiun lain berapa, bawa iron ore berapa. Cuman menurut apa ya, menurut wikinya si wikinya si nah, wikinya si TTD, kalau material yang paling mahal itu ada di mana? Coal, buat yang awal-awal ya, goods kan belum 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 apa namanya, goods kan material yang udah jadi. Kalau bahan mentah tuh coal yang paling tinggi. Jadi gitu, Pak. Jadi Bapak kalau ngincer profit yang awal-awal tinggi, Bapak mendingan kalau kata saya nganter nganter coal dulu ke power plant. Cuman terserah Pak, Bapak mau mulai dari coal dulu atau Bapak ngincer ke kotanya dulu. Biasanya kota lebih ngebutuhin passenger sama mail. Itu terserah Bapak mau gedein kotanya dulu atau mau ngumpulin duitnya dulu, terserah. Jadi gitu. Lanjut kita ke variabel keempat. Variabel keempat di sini itu tuh ada jarak pengantaran, Pak. Jarak pengantaran. Jadi jarak pengantaran
Kalau di sini jarak pengantaran nih hitungnya tiles ya, berapa tiles nih, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Hitungannya begitu, Pak. Nah, semakin dekat jarak pengantaran, profit yang didapatkan juga lebih kecil, Pak. Jadi kenapa orang-orang ngambil ngambil bahan mentah tuh jauh-jauh, Pak. Soalnya ini variabel ketiga ini tuh juga menentukan berapa profit yang kita dapat. Jadi gitu, Pak. Jadi kalau saran saya kalau emang material mentahnya jauh, Pak, Bapak jangan tanggung-tanggung kasih kargo, sekalian kargo banyak aja. Jadi udah jumlah kargonya banyak, jaraknya jauh, untung-untung harga material bahan mentah kita tinggi, bisa dapat lebih banyak gitu, Pak, di pas unloading-nya, pembayarannya. Kayak gini nih kita dapat berapa nih? Kelihatan nggak nih uangnya di sini ya? Nggak kelihatan nih uangnya di sini ya. Nih kayak gini nih, dia drop dari grain sama livestock dari farm nih. Nggak tahu ya, kalau di sini tuh kelihatan nggak ya? Ini save dari multiplayer soalnya, harusnya kelihatan nih. Ini berapa duit? Kita lihat 450.000. Jaraknya deket, Pak. Jaraknya tuh dari sini 450.000. Jadi kalau dua kalinya ini ya Bapak bisa dapat 1 juta nih dari sini kurang lebih. Jadi gitu, Pak. Ini variabel ketiganya ya. Variabel ketiganya adalah apa tadi? Jarak tas. Terakhir itu ada yang namanya ini, Pak, waktu pengantaran. Nah, jujur aja, Pak, ini nih waktu pengantaran tuh sulit kita analisanya, Pak. Waktu pengantaran tuh gini nih, dari stasiun sini ke stasiun akhirnya dia tuh berapa lama nih. Kita kan nggak mungkin nih ngecek satu-satu nih, kayak dari sini nih 13, 14, 15. Nah, itu ternyata tiap pengantaran tuh ada namanya early delivery sama late delivery. Nah, itu masing-masing tuh variabel tersebut tuh masing-masing mempengaruhi persentase pengurang dari waktu. Saya kasih gambaran, jadi pertama tuh kita harus tahu kan berapa hari sih kereta kita. Jadi secara garis besar itu pengantaran adalah satu tile per day sama dengan 27,7 kph kilometer per hour. Itu dari mana Pak dapatnya? Itu dari penelitian yang saya lakukan. Enggak lah, Pak. Ya dari Wikipedia lah, dari wiki lah. Cari-cari di situ juga ada. Cuman memahaminya ini emang agak rumit sih. Jadi itu contohnya, jadi kalau EPH tinggal dikali 1,6 aja, Pak. Jadi dibagi 1,6 jadi 17,3 mph, sama aja. Jadi kita tahu tuh satu tile per day-nya tuh kecepatannya harus berapa. Jadi misalnya nih saya kasih contoh, kecepatan 300 km per hour misalnya kita naik kereta. Jarak yang ditempuhnya 600 tile. Nah, kita akan yang ditanya tuh variabel berapa lama sih, berapa hari sih untuk sampai dari stasiun ke stasiun. Caranya seperti rumus tadi, Pak. 600 tile kita bagi 300 km per hour dikali faktornya berapa tadi? 27,7 km per hour, dapat 55 hari. Nah, ngapain sih, Pak? Pusing kan denger ngitung-ngitung kayak gini, orang kita lagi asik main ngapain ngitung-ngitung. Makanya kalau kata saya ya ini cuman sekedar biar Bapak tahu aja profit ini tuh dapat dari mana aja, ternyata ada dari waktu pengantaran. Jadi kalau kita ambil contoh nih, Pak, contoh ini, contoh perhitungan bawa bawa material nih, Pak, ya. Jadi di sini bakal kita lihat tuh ada, misalnya kita ngomongin mail. Ini ada early delivery-nya tuh 20 hari, late delivery-nya 90 hari, ya kan? Kalau kita berhasil mengantarkan 18 hari, berarti nggak ada pengurangan pengalian variabel yang tiga variabel yang sebelum ini saya sebutin. Gimana sih, Pak? Maksudnya, Pak? Ngerti nggak sih? Saya juga rada-rada pusing sih sebenarnya.
Jadi gitu Pak. Jadi estimasi yang bakal kita dapatkan dari perjalanan pengantaran mail ini adalah kurang lebih 4.000 pound sterling Pak. Jadi begitu Pak, rumit ya? Sebenarnya sih kayak gini sih nggak usah diikutin nih, ini cuma penjelasan aja biar ada bayangan profit itu dapat dari mana. Cuman kalau saran saya sebagai pemain yang apa ya, newbie lah, kita intinya cari perjalanan terjauh aja lah, udah paling bener lah. Minimal tuh perjalanan jauh tuh udah pasti minimal banyak lah dapat profitnya sih. Jadi kumpulin dari situ aja Pak. Oh kata saya, ini tuh yang saya jelasin tuh faktor-faktor yang biar Bapak ngerti aja profit dari mana aja. Jadi kita ulang. Pertama, profit itu bakal didapat dari jumlah kargo, jumlah gerbong yang kita bawa, satu, harga kargonya itu sendiri berapa, terus jarak pengantaran kita berapa, semakin jauh pengantaran semakin bagus, sama terakhir ada waktu pengantaran. Jadi gitu Pak. Sebenarnya kalau kita lihat jarak pengantaran dan waktu pengantaran kan garis lurus ya. Cuman makanya di OpenTTD ini tadi ada namanya early delivery sama late delivery. Nggak semuanya ada late delivery ya. Kayak bahan-bahan mentah coal, steel, iron ore, wood, oil tuh nggak ada late delivery. Semuanya early time aja sih, early delivery time aja. Jadi gitu Pak. Ini buat kasus apa namanya profit. Lanjut produksi Pak. Jadi nanti Bapak bakal lihat di tiap ini, di tiap apa namanya, di tiap apa namanya nih, resource, di tiap apa ya ini namanya ya? Ini tuh apa ya namanya ya? Istilahnya ya? Iya, saya tahu ini coal, cuman secara general nih namanya apa ya? Tambang. Kalau ini hutan tapi ya. Iya, pokoknya di resource-nya bakal ada keterangan tulisan 88 tons of coal. Ya, 88 tons. Sedangkan misalnya kita cari lagi yang ini 18 ton of coal. Beda-beda Pak ya. Nah, ini nih kita juga harus perhatiin nih Pak, kapasitas produksinya si apa namanya, si resource ini. Jadi produksi bahan mentah tuh bakal terjadi 8 sampai 9 kali dalam sebulan, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak perhatiin nih 3 gerbong, misalnya kita bawa 12 gerbong, Pak. Nanti coba 3 gerbong dulu nih keisi nih awal-awal. Terus yang keempatnya kok nggak keisi-isi. Berarti itu dia nunggu produksi selanjutnya di bulan tersebut, Pak. Jadi nggak akan semua langsung keisi secara langsung Pak, kecuali ada barang transferan dari terminal lain. Kayak gini misalnya ada stok nih, ini stok dari sini nih, saya transfer ke sini, ini otomatis langsung ngisi. Kalau kita ngarepin dari produksi dari farm yang ini otomatis 207 tons grainnya masuk dulu, sisanya produksi selanjutnya tuh 8 sampai 9 hari berikutnya baru ngisi lagi. Jadi gitu, Pak. Itu konsep yang apa namanya? Loading barang di produksi. Makanya untuk kasus ini kita harus nyari resource dengan produksi yang besar, Pak. Gimana taunya besar? Rata-rata kita cari yang di atas angka 100 sih Pak, itu udah paling aman. Kayak ini 207 tons of grain ini udah gede banget nih sebenarnya. Jadi rata-rata seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak semakin kecil kapasitas produksi per bulannya, loadingnya juga makin lama Pak. Maksudnya kalau misalnya kita 207 nih dalam satu kali produksi bisa langsung isi 5 gerbong, kalau yang cuma 80 atau misalnya nih kita lihat. Nah, kayak ini cuma 90 berarti sepertiganya Pak. Bukan sepertiga, seperduanya. Jadi ini sekali ngisi cuma 2 tuh. Dikit. Kalau ini bisa langsung isi 5. Seret. Nah, jadi gitu Pak. Itu konsep produksi ya. Jadi intinya kalau saran saya produksi cari yang gede. Apa namanya kapasitas produksi per bulannya. Jadi sama gini nih Pak. Waktu loading
dengan bahan mentah yang sama kayak gini, saya bandingin lagi. 207 sama 80, kita lihat grain-nya aja ya. Otomatis 207 bakal lebih cepet ngisi dibandingkan dengan grain. Misalnya 207 tons of grain tuh ngisinya, kita ambil gampangnya aja ya, 3 detik. Sedangkan ini berartinya kan kurang lebih dua kalinya ya, berarti ini perlu 6 detik buat ngisi. Jadi semakin kecil produksi, loading barang makin lama Pak. Nah lanjut kita ngomongin ini juga nih Pak, loading barang. Ternyata enggak, kita lihat dari ininya aja nih, dari kapasitas produksi. Kapasitas produksi bagus, cuman ternyata di sini nih kalau saya klik ini ada namanya rating. Nah, kita lihat nih, excellent berarti 78% kan. Nah, yang bagus itu yang benar lah ya kasarnya ya. Bukan yang benar ya. Yang kita harapin ini di atas 90% ya. 70% di sini berarti ratingnya, berarti ngeloading barangnya itu cuman 78% Pak. Baik dari waktunya dan kapasitasnya. Jadi kalau misalnya kita perlu waktu 10 detik, berarti kita ada tambahan waktu kurang lebih, berarti berapa tuh ya? 78% tuh berarti kurang lebih 100 dibagi 7,8 ya. Berapa ya? Anggapan 5 deh. Anggapan kita ngisi 5, gimana yang hitungnya? Saya perlu kalkulator lagi nih. Ya pokoknya gitu deh, coba saya hitung ya. Kalkulator. Misalnya 78% ya. Kita perlu waktu 10 detik kalau 100%. Berarti 10 dibagi 7,8. Tuh, kita perlu waktu 12,8 detik buat ngisi. Gara-gara rating kita 78%, Pak. Jadi gitu rating. Jadi ada variabel loading barang itu kalau kata saya berarti ada 2 kata saya. Dari kapasitas kapasitas produksi itu sendiri dan rating si stasiun, Pak. Jadi gitu, Pak. Nih, kayak ini 7,8, kita lihat lagi ini beda lagi nih. Tuh, ini 77. Coba ya kita cari ya. Ada yang jelek juga, kok saya nggak mungkin bagus semua nih rating misalnya. Very good 68%. Susah kita ngejar yang 90 ya. Ini rating di sini. Tuh, kayak gini passenger 46%. Jadi gitu Pak, ini setengahnya malahan nih. Kita perlu waktu setengah buat ngeloading barang. Jadi rating itu harus diperhatikan juga Pak, selain kapasitas produksi per bulan. Jadi gitu, terus kita bahas rating itu tuh sebenarnya dipengaruhin apa sih Pak? Kenapa tadi ada rating yang 47%, ada yang 70%. Kalau kita lihat di sini, nih berapa nih ratingnya? 78. Ini berapa ratingnya? 76, rata-rata 70 ya. Tuh rata-rata 70 kalau di saya. Bagus sih 80 90 ya. Tuh 78. Ini dipengaruhi oleh apa sih Pak? Jadi rating itu ternyata dipengaruhi oleh berapa lama si stasiun itu kosong. Kosong dalam arti tuh nggak ada yang mau ngeloading. Jadi konsepnya semakin sering ada kereta yang loading di stasiun yang sama, maka ratingnya semakin baik. Jadi kalau kata saya jangan biarin stasiunnya terlalu lama kosong Pak. Kalau bisa di belakangnya tuh ada kereta yang mau ngantri loading barang. Nah itu membuat rating bisa lebih baik. Jadi kayak gini nih. 2 ini kan kalau tetap nih buat kisi nih. Jadi nggak pernah kosong. Jadi nggak pernah nggak pernah habis nafas. Keisi lagi, ini keluar, ini ngisi, nanti ada yang ngisi lagi. Nah itu tuh bikin rating stasiunnya jadi lebih baik Pak.
Udah gitu satu lagi sama selalu loading barang dengan full, Pak. Jadi ingat, nanti ada yang namanya istilah tuh ini, ada yang namanya istilah full load. Cuman any cargo ya. Full load any cargo nih berarti ini kalau kita bawa dua jenis gerbong yang berbeda nih. Bentar, saya pause dulu. Nih, ini kan dua jenis gerbong yang berbeda ya. Dia bakal berangkat kalau salah satu ininya tuh udah full. Nah, sebaiknya kalau mau rating itu naik bagus, sebaiknya semua resource yang ada di gerbong ini full, Pak. Baik yang livestock dan grain ini full. Nah, itu tuh bikin ratingnya juga bertambah. Jadi jangan baru 50% keisi udah berangkat. Itu kadang membuat apa ya, nilai rating rada turun sih kalau kata saya, Pak. Terus gimana lagi? Ya salah satunya bikin statue, Pak. Bikin statue di kota. Ini statue saya mana? Nah, ini nih. Ini ada statue nih. Nah, statue ini nih bikin rating semua terminal juga naik. Ini tuh ada tuh di kayaknya di mana ya? Local authority. Nah, nih build statue. Nah, build statue nih ada kalau duit kita udah sampai 3 jutaan lah kurang lebih. Itu boost to station rating. Ini town tuh naikin station rating. Jadi gitu, Pak. Kalau kata saya apa namanya, ini game tuh kayak simple ya, cuman kalau kita tilik-tilik lebih dalam rumit sih, Pak. Jadi gitu. Jadi buat part ini untuk profit udah saya jelasin semuanya. Ingat, Pak, 4 variabel: jumlah kargo, harga kargo yang kita bawanya berapa, jarak pengantarannya berapa, jauh apa dekat, sama terakhir waktu pengantaran. Itu 4 variabel. Jadi nanti saya kasih clue dikit lah. Jadi kalau jumlah kargo tuh kalau emang jaraknya deket, kalau kata saya Bapak lebih incer ini aja nih, loading cepat berarti kargo dikit aja. Yang penting intensitasnya sering, cepet gitu. Cuman ya boros kita beli lokomotifnya aja, jadi lebih banyak. Nah kalau jarak yang jauh, kita bisa pakai jumlah gerbong yang paling banyak, fullin stasiunnya, baru kirim. Nah itu profitnya banyak. Jadi gitu sih. Ya itu salah satu triknya lah. Mungkin bapak-bapak lain punya trik yang lain, saya nggak tahu. Kalau saya triknya gitu. Harga kargo ya paling tinggi buat material mentah itu di coal, Pak. Sedangkan yang paling rendah itu ada di oil ternyata, Pak. Gitu. Nah, lanjut. Selain profit, kita juga harus ngerti namanya produksi. Percuma kita top profit cuman ngambil bahan mentahnya asal-asalan, percuma, nggak akan efisien ke keretanya. Jadi kapasitas produksi perlu kita lihat. Rata-rata sih kapasitas produksi yang normal ya. Yang normal tuh di atas 100 lah, udah paling oke lah. Kalau rendahnya tuh 50-an lah. Kalau bisa di atas 100, kayak ini di atas 100, kayak ini di atas. Nah, ini kecil nih, 24 ton. Nih, nanti Bapak bisa lihat, Bapak bisa nyari gini nih, saya kasih salah satu cara. Misalnya kita mau nyari, aduh, iron ore kecil nih. Kita cari iron ore gimana ya? Nah, kita cari produce kargonya iron ore, terus kita ganti productionnya, kita cari yang paling gede. Set. Nah, 224 ton. Nanti Bapak ketemu deh. Nah, posisinya di sini nih. Ini 224 ton nih, berarti paling gede di sini. Nah, nanti kita Bapak hubungin nih dari sini, dari kota kita ke sana. Nah, gitu. Satu lagi, selain produksi, yang akan berhubungan dengan apa namanya, kecepatan loading si kereta itu adalah rating station. Jadi rating station itu harus Bapak perhatikan juga sih, Pak, ya. Kalau ratingnya rendah, ya walaupun produksinya 200 ton ke atas, misalnya ratingnya 50, ya sama aja kayak Bapak ngambil 200 kali 50%, sama aja kayak Bapak ngambil di kapasitas produksi yang 100 ton. Jadi percuma kan, Pak, udah mah jauh, kepotong sama rating stasiun yang kecil. Jadi cara meninggikan rating stasiun yaitu nggak boleh ada waktu kosong buat stasiun, selalu ada kereta yang antri buat loading, Pak.
Jadi, kenapa di sini kayak contohnya nih ya, kayak contohnya, kalau emang awal-awal bikin satu station dulu aja, satu peron dulu aja, otomatis kalau satu peron ini, nanti tuh kayak gini, udah ada yang nunggu. Kalau kita bikin 2 peron, otomatis ininya lebih cepat ini sih, Pak, lebih cepat kosongnya kalau 2. Kecuali kita punya beberapa beberapa apa namanya, istilahnya satu set beberapa set kereta ya, udah masuk 4 set atau berapa 5 set kereta, nah baru tuh dua peron okelah. Selalu loading dengan full load barang, ya Pak, sama terakhir bikin status di kota buat naikin rating. Gitu, part 3 selesai. Segitu dulu aja buat profit dan produksi. Next part 4 kita bakal bahas apa Pak, kira-kira Pak? Part 4 apa Bapak ada yang mau ditanyain? Enggak, nanti di komen aja. Part 4 ceritanya ntar saya kasih apa namanya, wejangan tentang fungsi order dan order-order khusus, gimana cara yang kita transfer ngelewatin station ini yang efisien buat biar kita dapat profit lebih banyak gitu Pak. Ya, cukup sekian buat part 3 kali ini Open TTD. Kita jumpa di part 4 selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.